warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Berjumpa dengan Ibu Iis Fadilah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak hebat, jangan lupa selalu cuci tangan dan memakai masker. Di sini kita akan belajar di tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, PB2. Oke, sebelumnya mari kita amati sebuah gambar yang ada di samping. Ya, pada gambar di samping ini, yaitu kita sedang memanaskan air di dalam panci di atas kompor. Nah, kira-kira mengapa air di dalam panci ini bisa panas padahal tidak terkena api secara langsung? Ya, kira-kira apa yang terjadi ya? Benar, terjadi perpindahan panas, yaitu secara konveksi. Oke, kira-kira apa ya perpindahan panas secara konveksi itu? Ya, benar sekali, yaitu perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita umpamakan seperti gambar di samping. Kira-kira gambar di samping ini yaitu gambar anak-anak yang sedang memindahkan buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu anak-anak juga ikut berpindah dengan membawa bukunya. Anak-anak di situ diumpamakan sebagai medianya, sedangkan buku diumpamakan sebagai zat energinya. Contoh peristiwa konveksi ada beberapa. Yang pertama, yaitu saat kita merebus air. Nah, saat itu air yang terkena panas berada di bawah, itu akan bergerak ke atas dan menjadi ringan. Kemudian air yang di atas akan menggantikan air yang ke bawah tadi, yang di bawah, sehingga hal itu akan terjadi secara terus-menerus. Kemudian seperti pada gambar di samping. Untuk contoh yang kedua, yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Apa sih angin darat itu? Ya, angin darat adalah angin yang bergerak dari darat ke laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Di sana, para nelayan pergi mencari ikan. Kemudian angin laut. Apa sih angin laut itu? Ya, angin laut adalah angin yang bergerak dari laut ke darat. Angin itu terjadi pada waktu siang hari, di mana para nelayan pulang dari mencari ikan. Contoh yang ketiga, yaitu penggunaan cerobong asap yang ada di pabrik-pabrik. Yang keempat, yaitu penggunaan ventilasi udara yang ada di rumah kita. Dari 4 contoh itu adalah yang menggunakan perpindahan panas secara konveksi. Ya anak-anak hebat, kita akan melakukan percobaan perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kita akan gelas bening, kemudian air panas, dan juga es batu yang berwarna. Ya, sebelumnya kita tuangkan terlebih dahulu air panas ke gelas. Kemudian kita masukkan es batu yang berwarna. Kalau tidak ada bisa diganti dengan es lilin. Kira-kira kita tunggu apa yang terjadi di sini. Ya,
Di sini es batunya meliuk-liuk. Seperti apa kalau meliuk-liuk itu? Ya, seperti para penari. Nah, di sini terjadi proses perpindahan panas secara konveksi. Ya, bagaimana percobaannya tadi anak-anak? Menarik ya? Ya, kalian bisa melakukan percobaan itu di rumah. Kira-kira tadi ketika es yang berwarna merah tadi bergerak meliuk-liuk seperti gambar apa ya? Ya, seperti para penari. Indonesia kaya akan budaya, salah satunya yaitu tarian daerah. Nah, di sini biasanya para penari itu ketika menari ada yang sendiri ataupun berkelompok. Nah, saat yang berkelompok itu para penari biasanya posisinya bermacam-macam. Bergeraknya para penari dari suatu posisi, dari suatu tempat, itulah yang disebut pola lantai. Anak-anak hebat, di sini ada 2 macam pola lantai. Oke, yang pertama yaitu pola lantai lurus. Yang kedua, pola lantai melengkung. Coba perhatikan gambar di samping. Di sini ada tari saman. Dari mana tari saman? Ya, dari Aceh. Tari saman ini menggunakan pola lantai lurus. Gambar yang kedua, yaitu tari bedaya Semang. Dari mana kira-kira? Ya, dari Yogyakarta. Dari kedua contoh ini menggunakan pola lantai lurus. Ya, yang kedua yaitu pola lantai lengkung. Silakan diamati gambar di samping. Di sini ada tarian yaitu tari pendet. Tari pendet berasal dari mana? Ya, berasal dari Bali. Yang kedua yaitu tari sekapur sirih. Dari mana tari sekapur sirih? Ya, dari Bengkulu. Oke, anak-anak hebat. Kita sudah mempelajari beberapa pola lantai. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Coba kita bersama-sama. Ya, yang pertama yaitu kita dapat mempelajari perpindahan panas secara konveksi. Yang kedua, kita mengetahui jenis-jenis pola lantai. Oke, anak-anak hebat, cukup di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.